Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ananda-Ananda Bunda sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu sebuah materi terakhir di semester 2 kita kali ini. Nah, materinya ini adalah teks yang sekarang itu merebak di kalangan masyarakat. Biasanya dilakukan oleh para influencer, yaitu sebuah teks yang mengajak atau membujuk seseorang. Karena memang momennya adalah adanya pandemi ini yang membuat orang tergerak hatinya dan berinisiatif untuk membuat teks persuasif. Namun bentuknya itu macam-macam. Ada yang mereka bikin lagu, ada yang mereka bikin kata-kata, ada yang bikin puisi, tulisan-tulisan, video menyentuh, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu yang merebak di media sosial tergolong ke dalam teks persuasif yang hari ini kita akan pelajari. Nah, oke. Nah, KD dan tujuan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ini untuk yang pertemuan sekarang hanya sampai ke menentukan ciri dan tujuan teks persuasif. Jadi, mengamati model-model teks persuasi nanti. Jadi, teks persuasi itu ada beberapa model atau beberapa jenis. Kemudian mendiskusikan informasi pada teks persuasi. Ini seperti tugas kita yang kemarin. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan pengertian dari teks persuasi yang tadi Bunda singgung di awal. Dan yang terakhir adalah menentukan ciri dan tujuan teks persuasi. Nah, di sini ada hadis yang artinya barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Nah, hadis ini menjadi patokan bagi orang-orang yang mungkin sekarang itu tergerak hatinya untuk memberikan edukasi, pendidikan, dan segala macam tentang virus corona atau COVID-19 ini kepada orang-orang, karena sekalinya dia menyebarkan, maka pahala yang didapat itu seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau dia ngajak orang pakai masker, orang yang dengar akhirnya pakai masker. Nah, orang yang pakai masker itu akhirnya pahalanya juga nyampe ke orang yang ngasih tahu sebelumnya gitu. Kebayangkan kalau kalian mengajaknya ke kebaikan, contohnya suruh membaca Al-Quran. Wah, berapapun surat Al-Quran yang dibaca oleh orang yang kalian kasih tahu, pahalanya itu nggak ke dia aja, tapi ke kalian terus gitu. Masya Allah ya. Nah, apa ya persuasif? Coba perhatikan beberapa video dan simulasi, lalu simpulkan apa yang dimaksud dengan teks persuasi. Nah, di sini Bunda punya beberapa video. Nah, yang pertama adalah video Sprite. Kayaknya kalian pernah tahu video ini nih. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya hidup gak kayak drama Korea. Jen, ini Kisah cintanya gak seunyu yang kamu tonton. Ngarep langsung baik hati sampai bikin kamu meleleh. Opa. Ya. Daripada baper sendiri, mending mikir jernih bareng Sprite yang nyatanya bening dengan rasa limon yang nyegerin banget. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, termasuk ke dalam teks persuasi apa nih? Ini kayaknya pernah Bunda bahas di semester 1. Apa coba? Teks persuasi jenis iklan. Ya benar, karena ini yang suka ada di televisi. Nah, lanjut ya. Kemudian yang kedua, ini tuh agak panjang, jadi Bunda tidak akan tampilkan, tapi ini adalah iklan layanan masyarakat, seperti yang pernah kalian bikin dulu di semester 1. Jadi, Bunda yakin kalian gak begitu awam soal ini. Kemudian, teks persuasif. Nah, sekarang dari yang tadi itu, 2 contoh yang Bunda kasih. Yang pertama dia tentang Sprite yang ada slogannya Sprite nyatanya nyegerin. Apakah dia cuma memberikan slogan? Jelas enggak. Tapi dia pasti kayak seolah-olah membuat kita untuk membeli barang. Apa barang yang ingin diharapkan dibeli? Yaitu minuman, yaitu Sprite gitu. Berarti ada kata-kata ajakan.
ada kata suruhan gitu ya. Nah, yang kedua juga kan layanan masyarakat juga kayak gitu. Sehingga teks persuasif ini adalah nih, teks yang berisi ajakan berupa pendapat dengan alasan yang kuat dan logis sehingga memberikan sugesti kepada pembaca. Berarti kuncinya adalah alasan yang kuat, logis, sehingga memberikan sugesti. Jadi kata pentingnya adalah alasan kuat, logis, dan sugesti. Nah, dia nggak mungkin cuma bilang gini, minum Sprite dong. Ya, orang belum dikasih tahu alasannya kenapa sih saya harus minum Sprite. Nah, tadi diungkapkan lah kalau ini ternyata nyatanya nyegerin, ada gelembung-gelembungnya segala macam gini-gini. Kalau yang lainnya kan lebih diuraikan lebih spesifik ya, apalagi kayak iklan makanan gitu, coklatnya tuh benar-benar yang di di shoot paling deketnya dan lain-lain. Terus kayak misalnya iklan sampo juga manfaatnya apa dan lain-lain gitu. Jadi tidak hanya memberikan sugesti, dia memberikan sugesti dengan apa? Alasan yang kuat dan logis. Artinya dapat diterima oleh akal sehat kita gitu. Nah, kemudian tujuan dari adanya teks persuasif ini ada 3. Yang pertama membujuk, yang kedua mempengaruhi, yang ketiga mengubah pikiran pembaca. Ini tuh sebuah proses. Adanya teks persuasi yang pertama bujuk. Ngebujuk dulu nih, mau enggaknya gitu. Terus yang kedua mempengaruhi nih, dari iklan, dari gambar-gambar, dari kata-kata, dari video, lagu, dan lain-lain. Nah, tujuan terakhirnya apa? Yaitu mengubah pikiran pembaca yang tadinya nggak mau jadi mau, yang tadinya nggak mau beli jadi beli, yang tadinya nggak mau pakai masker dan stay at home akhirnya jadi mau, kayak gitu. Beda sama teks ulasan. Kalau teks ulasan dia berhenti ke mempengaruhi, jadi memberikan pertimbangan aja kepada orang, mau nggak nih makan di sana. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Kalau teks persuasi tujuan akhirnya atau goalnya adalah mengubah pikiran pembaca sampai akhirnya mau, kayak gitu. Paham ya? Nah, ciri-ciri persuasif. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Ya iya dong, kalau misalnya dia cuma ngasih kata-kata yang hoax atau tidak jelas benar atau salahnya, ya mana orang mau gitu. Makanya alasannya harus kuat, fakta, ditambah kalau ada bukti. Makanya kalau di video-video yang sekarang tuh Bunda lihat yang video COVID-19 ya, pasti ditunjukin di rumah sakit kayak gini, terus medis tuh berjuangnya kayak gitu. Nah, adanya foto-foto bukti kayak gitu kan bikin orang akhirnya terenyuh kayak gitu. Ada alasan kuat akhirnya kenapa dia harus melakukan itu. Terus, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Pasti ada kalimat-kalimat ajakan. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Ini adalah kata-kata persuasif ya. Nanti kalau di kaidah kebahasan Bunda bahas lagi. Kemudian, paragraf persuasif umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Maksudnya, Bun? Iya, karena dia sebuah ajakan, karena dia goalnya adalah mempengaruhi pikiran pembaca, ya hindari dengan pengaruh-pengaruh konflik. Jangan yang menimbulkan perpecahan, menimbulkan perdebatan, itu persuasif yang tidak baik. Meski terkadang orang masih menggunakannya sih ya. Tapi jangan dicontoh yang tidak baik. Nah, sekarang terakhir jenis-jenis teks persuasif. Ada 4, yaitu persuasif pendidikan, persuasif politik, persuasif iklan, dan persuasif propaganda. Sebentar, udah cek dulu ya. Ada keterangannya nggak? Oh, nggak. Nah, kalian sambil tulis, Bunda sambil jelasin ya. Yang pertama, persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan ini segala ajakan yang berada di ranah pendidikan. Biasanya ada di sekolah-sekolah. Contohnya,
Ayo membaca agar membuka literasi dunia. Nah, disampaikannya di sekolah. Itu termasuk persuasif pendidikan. Atau anak wajib belajar 9 tahun. Nah, itu juga termasuk persuasif pendidikan. Pokoknya segala persuasif yang berada di lingkungan pendidikan itu termasuk persuasif pendidikan. Misalnya, kalau kalian di sekolah nih ya, kalau misalnya di sekolah tuh di habis ikrar atau ketika sholat ada pengumuman, ada prakata dari Yanda Atep, Yanda Nanang, Bunda Rilfa, atau yang lainnya, dan itu bersifat mengajak, itu masuk tergolong persuasif pendidikan gitu. Yang kedua, persuasif politik. Nah, persuasif politik ini adalah ajakan dalam ranah politik. Misalnya, ajakan untuk kita memilih paslon A atau paslon B. Nah, ketika masa kampanye itu termasuk ke dalam persuasif politik. Gitu ya. Ngerti ya? Yang ketiga, persuasif iklan. Nah, persuasif iklan ini gampang banget. Yang tadi iklan Sprite dan semua yang ada di televisi itu termasuk ke persuasif iklan. Tujuannya ya membuat orang agar bisa membeli produk yang telah diiklankan. Yang terakhir adalah persuasif propaganda. Nah, persuasif propaganda ini adalah semua persuasif yang tidak termasuk ketiga golongan ini. Contohnya adalah mengenai persuasif COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, tentang kesehatan, tentang dunia, tentang budaya, dan lain-lain, itu masuknya ke persuasif propaganda. Gitu, Ananda sekalian. Ngerti nggak? Ngerti dong ya, gampang. Nah, ini yang tadi ya. Nah, ini termasuk ke persuasif politik tentang kampanye. Oke, nah untuk pembelajaran materi tentang persuasif kali ini dicukupkan sampai segini dulu. Terima kasih ya perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, tetap makan makanan yang bergizi dan pola hidup sehat agar kita segera bertemu. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.